Tuhan bersamamu. Inilah pewartaan Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika Yesus bergantung di salib, orang banyak berdiri di situ dan melihat semua yang terjadi. Pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita membuka Injil secara keseluruhan, maka kita menemukan saat-saat sewaktu Yesus sedang mengadakan pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Dia berkeliling dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain untuk berbuat baik, menyembuhkan orang dan melakukan mujizat-mujizat. Pada saat itu, sewaktu Yesus melakukan banyak perbuatan baik dan melakukan banyak mujizat, apapun yang dibuat Yesus lalu menjadi berita besar, cepat tersebar ke seluruh daerah. Bahasa kita sekarang, apapun yang dilakukan menjadi viral. Akibatnya apa? Akibatnya seakan Yesus menjadi seorang tokoh selebritis. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia datang, orang berduyun-duyun datang untuk melihat Yesus. Motifnya apa? Macam-macam. Ada yang sekedar melihat, ada yang datang dengan sepenuh hati ingin disembuhkan, ada yang datang dengan kehausan rohani ingin mendengarkan apa yang diajarkan Yesus. Macam-macam datang dengan motivasi masing-masing. Itu sewaktu Yesus bekerja di tengah-tengah masyarakat, sewaktu dia melakukan banyak mujizat. Kontras dengan bacaan yang kita dengar pada pagi hari ini. Ketika Yesus bergantung di salib,
salib, itulah raja, tempat bertahta raja kita. Kontras, orang tidak maulah datang lagi kepada Yesus. Maka Lukas mencatat ada 3 sikap yang diambil orang terhadap Yesus. Yesus yang melakukan mujizat dan Yesus yang sekarang sedang diadili, tergantung di kayu salib. Kita bisa belajar, kita bisa bercermin dari 3 sikap itu. Apakah kita masuk salah satu dari sikap-sikap kelompok orang itu waktu melihat Yesus sedang disalib, sewaktu Yesus sedang memproklamirkan dirinya sebagai raja? Bagaimanakah sikap kita? 3 sikap dicatat oleh Lukas. Yang pertama, orang melihat Yesus hanya sekedar sebagai penonton. Penonton yang tidak melibatkan dirinya, sungguh-sungguh hanya melihat. Maka dicatat orang banyak berdiri di situ dan melihat semua yang terjadi. Sewaktu terjadi peristiwa penyaliban Yesus, orang hanya berdiri melihat. Tidak ada ikatan emosi antara orang-orang ini dengan Yesus yang sedang memanggul salib. Tidak ada ikatan apa-apa. Seakan-akan Yesus sungguh-sungguh orang lain. Padahal mereka ini, yang menonton ini, yang melihat ini, barangkali dia juga pernah lari-lari berduyun-duyun untuk melihat Yesus. Barangkali di antara itu juga ada orang yang disembuhkan, orang yang mendengar pengajaran Yesus. Itu dulu. Sekarang mereka sama sekali tidak memiliki merasa, tidak punya ikatan apa-apa dengan Yesus. Sebagai penonton, bagaimanakah kita, hubungan kita dengan Yesus? Hubungan kita dengan gereja? Sekedar sebagai penonton, ataukah kita memiliki ikatan emosi, ikatan keprihatinan dengan Yesus dan dengan gereja? Kelompok pertama, penonton. Kelompok kedua, melihat Yesus sebagai raja dunia. Gambaran Yesus raja berarti raja sebagaimana dipahami oleh dunia. Dan ini yang dilukiskan oleh Injil hari ini adalah mereka-mereka yang berdiri di sekitar salib Yesus. Serdadu, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi, tetapi juga para penyamun. Mereka inilah yang melihat Yesus seharusnya sebagai raja sebagaimana dipahami oleh dunia. Dan apa yang mereka berbuat? Mereka mengolok-olok Yesus. Mereka mengejek Yesus. Inikah yang dimaksudkan dengan raja orang Yahudi? Inikah Mesias? Mesias kok tergantung di salib? Maka mereka katakan, kalau kamu benar-benar Mesias, turunlah, selamatkanlah dirimu, maka kami akan percaya. Mereka tidak bisa melihat bahwa Yesus Mesias itu tergantung di salib. Maka mereka bukan hanya mengejek, mereka bukan hanya mengolok-olok. Saudara sekalian, ejekan mereka itu adalah sebentuk godaan kepada Yesus. Di mana letak godaannya? Kita ingat, sebelum Yesus berkarya di tengah-tengah masyarakat, Yesus menyendiri ke padang gurun. Dan apa yang dihadapi oleh Yesus? Setan datang, roh jahat datang untuk menggoda Yesus. Jatuhkanlah dirimu dari atas, malaikat-malaikat akan menatang engkau. Turunlah, selamatkanlah dirimu,
adalah sebentuk godaan. Mengapa godaan? Yesus diutus Allah Bapa datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Tetapi orang-orang itu menggoda. Selamatkanlah dirimu, bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kita, untuk keselamatan kita. Dengan lain kata, mereka menggoda Yesus supaya tidak menjalankan apa yang dikehendaki Bapa, tetapi menuruti kehendak kalayak ramai, membuat sensasi, membuat berita besar, tetapi itu bukan yang menjadi kehendak Allah. Maka Yesus tetap setia tergantung di salib, karena memang itulah pilihan hidupnya. Bagi Yesus, salib itu bukan kutukan, bukan hukuman. Salib adalah bentuk konkret jawaban Yesus atas kasih Allah yang mencintai kita umat manusia. Kalau toh harus melalui salib, Yesus siap menjalankan kehendak Allah. Bukankah kita juga sering digoda untuk memilih yang nyaman-nyaman, yang aman-aman, syukur-syukur bisa potong kompas, menghindari kesulitan, menghindari salib. Kita tidak mau melewati jalan salib. Kita ingin yang aman-aman saja. Bukankah kita pun juga sering menghadapi pertanyaan dan persoalan itu? Kedua, melihat Yesus sebagai raja-raja dunia. Yang ketiga, yaitu orang yang benar menangkap siapa Yesus secara utuh. Yesus yang ramai ada Yesus yang sama dengan Yesus yang sekarang menyongsong salib, menyongsong kesengsaraannya. Dan siapakah kelompok ketiga itu? Dalam Injil Lukas hari ini, kelompok ketiga itulah penyamun yang bertobat. Siapa dia? Pertama-tama dia mengatakan kepada temannya yang menghujat Yesus dengan kata-kata, "Tidakkah engkau takut juga kepada Allah?" Takut akan Allah, sikap awal orang-orang yang menjalani pertobatan. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Pertobatan mulai suatu orang berani mengakui kesalahannya, menerima kerapuhannya, menerima masa lalunya. Tetapi orang bertobat tidak berhenti di situ. Setelah menerima masa lalunya, dengan kejahatannya, dengan dosa-dosanya, orang ini berpaling kepada Yesus. Terimalah aku, mohon supaya engkau menerima aku pada waktu engkau datang sebagai raja. Orang yang bertobat mengakui Yesus sebagai raja. Raja yang bagaimana? Orang yang kemudian mohon supaya Yesus ingatlah akan aku apabila datang sebagai raja. Raja yang berbelas kasih. Itulah orang yang bertobat, yang mengaku Yesus sebagai raja. Kita diwakili oleh penyamun yang bertobat. Dan apa jawaban Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus.
Saudara sekalian, inilah jawaban Yesus. Inilah jawaban Allah kepada kita yang berani bertobat. Allah tidak mengingat dosa-dosa kita. Allah menghapus dosa kita manakala kita berani memberi kesempatan kepada Allah. Kalau kita memberi kesempatan kepada Allah dan berani bertobat, maka Allah akan bertindak, mengampuni, menghapus dosa-dosa kita, karena Allah tidak mengingat dosa-dosa kita. Yang diingat Allah adalah kita. Nama kita masing-masing yang tercetak di telapak tangan Allah, itulah yang diingat oleh Allah. Allah hanya ingin mencintai kita, ingin menyelamatkan kita tanpa kecuali. Maka sekali orang berani bertobat, mengakui kelemahannya dan berpaling kepada belas kasih Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Saudara sekalian, inilah raja. Inilah raja yang dimaksudkan oleh kitab suci. Raja yang tahtanya adalah salib. Raja yang cara memerintahnya adalah jalan belas kasih. Raja yang tujuannya, visi pelayanannya adalah menyelamatkan semua orang tanpa kecuali. Dan apa yang diharapkan dari orang-orangnya, dari umatnya, dari muridnya adalah bertobat dan mengampuni. Dan bagaimana itu bisa kita latih dalam hidup harian? Tuhan Yesus mengatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik bagi kita adalah semacam pupuk untuk menyuburkan iman kita. Maka setiap kali kita berbuat baik, setiap kali kita mengampuni sesama kita, kita sedang menaburkan pupuk supaya iman kita semakin bertumbuh. Nah, kalau raja kita adalah macam demikian, apa maknanya bagi saudara-saudara kita yang hari ini akan menyegarkan janji pernikahan mereka? Mereka ini ada 4 pasangan, 1, 2, 3, 4 pasutri. Ada yang sudah 26 tahun, ada yang 21, ada yang baru 19 tahun, ada yang sudah 1 tahun. Macam-macam. Maka lama tidaknya hidup berumah tangga mereka bisa membuat mereka macam apa, pengalaman apa. Ada yang mengalami, perjalanan perkawinan kami mudah-mudah saja, bahkan mudah sekali. Tetapi di saat-saat tertentu mereka juga merasakan sulit. Bukan hanya sulit, tetapi juga sulit sekali. Tetapi ada di antara mereka yang pengalamannya menarik. Ini pengalamannya menarik. Karena apa? Waktu nikah, gambarannya setelah menikah mereka akan hidup satu rumah, menikmati kebersamaan. Tetapi ternyata karena tugas, yang satu harus ke timur, ke ujung timur, yang satu harus ke barat, ke ujung barat. Tidak atau belum bisa menikmati kebersamaan di bawah atap yang sama. Sampai titik tertentu mengatakan rumah itu tidak selalu identik dengan bangunan. Rumah itu bisa berupa suara yang muncul dari api ini. Rumah itu bisa berupa suatu wajahnya tampil dalam video call. Rumah itu bisa menjadi sebentuk kerinduan yang membuat air mata mengalir, harus sendirian mengusap air mata, tetapi pasangan melihat dari jauh dan membantu dengan pemahaman.
Maka dari sekian pergulatan hidup berumah tangga, kiranya kita bisa belajar dari penyamun yang bertobat. Sewaktu mereka mengucapkan janji pernikahan, mereka tahu bahwa mereka tidak menikahi orang-orang yang sempurna. Betul toh Alex? Tidak toh? Pak Lili, Bu Ana tidak sempurna toh? Mbak Vera, Mas Hendri tidak sempurna toh? Mas Hendri, Mas Andre, Mbak Nawang tidak sempurna toh? Tidak sempurna. Tetapi dalam ketidaksempurnaan itu mereka menerima mereka seadanya, sebagaimana mereka ada. Dan di bawah kekuatan rahmat Tuhan mereka menjalani. Maka ada saatnya mereka itu cekcok, konflik, tetapi sebagaimana pengalaman penyamun yang bertobat, menerima masa lalu, menerima kelemahan, tapi tidak hanya berhenti di situ. Semuanya keempatnya punya pengalaman bahwa doa berjumpa dengan Yesus adalah saat-saat di mana mereka memperkuat kembali ikatan pernikahan mereka. Maka semoga hari ini, sewaktu kita merayakan hari raya Yesus Kristus Raja semesta alam, semoga kita juga disegarkan janji pernikahan, tapi juga janji baptis kita. Semoga Dia Sang Raja yang penuh belas kasih itu mengampuni dan menerima masa lalu kita, kelemahan dan kerapuhan kita, karena Dia percaya bahwa kita mampu menulis, membuka lembaran yang baru sewaktu kita menerima pengampunan. Maka mari kita lanjutkan dengan berkat Tuhan. Semoga pesta hari ini sungguh-sungguh membawa kita berani maju bersama Yesus yang selalu menyertai kita. Nama Allah dipuji kini dan sepanjang masa.